Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat dan tetap semangat. Pada penjelasan video berikut ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aan Nawang Nurrahman, Andika Reza Pahlevi, Dinda Eka Saputri, Himatul Mila, Mia Zainia dan Zafira Rwanda akan mengulas tentang konflik komunikasi pada organisasi bisnis. Baik, berikut adalah bab-bab yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai pengertian kekuasaan dan konflik. Yang kedua, proses konflik. Yang ketiga, jenis-jenis konflik. Yang keempat, penyebab konflik di dalam organisasi. Yang kelima, dampak dari konflik. Dan yang terakhir, tentang manajemen konflik. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengertian kekuasaan dan konflik. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi orang, tim, atau organisasi lain. Berikut terdapat 3 prinsip dalam hubungan kekuasaan. Yang pertama, hubungan kekuasaan bila mana ada salah satu pihak yang tergantung. Yang kedua, hubungan kekuasaan adalah perseptual. Yang ketiga, hubungan kekuasaan berjalan bila mana salah satu pihak melakukan countervailing power. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Konflik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga, konflik proses, yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, pandangan tentang konflik dalam perkembangannya. Yang pertama, traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Konflik secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan organisasi. Yang kedua, interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif, tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik dipandang sebagai hal mutlak yang perlu bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kondisi organisasi yang harmonis, damai, dan tenang dianggap menjadi statis dan tidak mengalami perubahan, sehingga perlu adanya konflik untuk memicu perubahan dan inovasi. Yang ketiga, behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar, yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Konflik ini tidak dapat dihindarkan sehingga perlu menerima keberadaan konflik tersebut. Pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940 sampai di pertengahan 1970-an.
Kemudian bab selanjutnya yaitu konflik berdasarkan manfaatnya, yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konflik fungsional. Yang kedua, konflik disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik disfungsional, konflik ini yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada proses konflik. Proses konflik tersebut terbagi menjadi 5 stage. Stage yang pertama yaitu potential opposition or incompatibility, atau yang disebut dengan potensional pertentangan atau ketidakcocokan. Kemudian stage 2, cognition and personalization, atau yang disebut dengan kognisi dan personalisasi. Kemudian ada stage 3, intention, atau yang disebut dengan maksud. Selanjutnya ada stage 4, behavior, itu yang disebut dengan perilaku. Kemudian yang terakhir ada stage 5, outcomes, atau yang disebut dengan hasil. Jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ada 3. Untuk yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik ini muncul karena adanya ancaman terhadap nilai-nilai, seperti dasar orang tersebut, karena perasaan diperlakukan tidak adil oleh organisasi atau dari berbagai sumber sosial dan kontradiktif, karena seorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dianggap ilegal atau tidak etis, karena adanya tekanan peran dan ekspektasi dari luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Dan untuk contoh yang terakhir, karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Untuk yang kedua, konflik antarpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dan penjual. Konflik antar pribadi biasanya terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pandangan mendasar tentang apa yang harus dilakukan, upaya mendapatkan lebih banyak sumber daya, atau orientasi kerja dan waktu. Dan yang ketiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Konflik dalam suatu kelompok kemungkinan besar akan menjadi yang tertinggi selama tahap awal pengembangan kelompok ketika ada perbedaan yang kuat di antara anggota. Konflik dapat dipengaruhi oleh keinginan masing-masing kelompok untuk mengejar kepentingan kelompoknya masing-masing. Konflik antar kelompok akan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain disebabkan karena ketergantungan kerja, konflik yang muncul karena adanya ketergantungan kerja antara bagian satu dengan bagian lain, Selanjutnya, penyebab konflik pada organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi yang tidak efektif. Komunikasi dalam suatu organisasi harus lancar dan informasi yang ada dalam organisasi harus dapat merembes ke seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi. Semua anggota harus memiliki informasi akurat yang berkaitan dengan kebijakan dan perkembangan organisasinya. Saluran-saluran yang ada dalam organisasi harus terbuka lebar. Apabila dianggap kurang, maka manajer harus membuka saluran-saluran komunikasi yang baru, sedangkan saluran komunikasi yang selama ini sudah ada diupayakan tidak ada penghalang yang dapat menyebabkan arus informasi tersumbat atau tidak lancar. Informasi harus disajikan tepat waktu dan tepat sasaran. Diupayakan tidak ada informasi yang basi. Organisasi harus memiliki informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Bila diperlukan, organisasi harus memiliki bank informasi
yang dipergunakan untuk menampung seluruh informasi yang masih dan belum dimanfaatkan oleh organisasi dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk mendukung kebijakan maupun untuk memperlancar proses pengambilan keputusan. Untuk yang kedua, adanya rasa iri hati. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa sejak ia dilahirkan di dunia ini, manusia dibekali dengan daya cipta, rasa, dan karsa. Bekal yang dibawa sejak manusia lahir ini tidaklah sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ada yang diberi kelebihan di bidang tertentu, sedangkan di bidang lainnya ia memiliki kekurangan. Bagi mereka yang diberi kelebihan keterampilan, kadang-kadang ia memanfaatkan keahlian untuk melakukan pendekatan kepada pimpinan sehingga pimpinan memberikan fasilitas yang berlebih dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterampilan yang kurang. Berhubung adanya perlakuan yang dianggap kurang adil dari pimpinan kepada bawahan baik secara individu maupun kelompok, maka hal tersebut akan menumbuhkan rasa iri hati, tidak senang kepada individu atau kelompok yang lain. Dan lambat laun bila tidak disadari oleh pimpinan akan menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, hal itu harus dicegah secepatnya agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dan yang ketiga, munculnya friksi antar individu. Organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja, di mana antara unit-unit kerja tersebut mempunyai hubungan kerja yang berlainan. Dalam hubungan kerja tersebut, apabila salah satu individu yang mengadakan kerja dengan unit lainnya, di mana mereka saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kerja ini, kadang-kadang ada di antara mereka yang merasa lebih dominan mempengaruhi individu lainnya. Bila dalam berinteraksi tersebut di antara mereka tidak ada kesepahaman, maka akan terjadi gesekan-gesekan dan apabila hal ini berlangsung, maka akan sangat mungkin akan terjadi konflik di antara mereka. Dan yang terakhir, moralitas rendah. Dalam pencapaian tujuan organisasi, diperlukan adanya kerjasama yang harmonis antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya. Teamwork yang solid dalam suatu organisasi sangat menentukan keberhasilannya. Apabila dalam teamwork tersebut terdapat satu atau dua orang yang memiliki moralitas yang rendah, dapat mengakibatkan terganggunya kinerja organisasi dan terhambatnya pencapaian tujuan organisasi. Mereka yang memiliki moralitas rendah senantiasa akan mengedepankan emosi yang bermuara pada terjadinya konflik bila dibandingkan dengan persahabatan. Mereka yang memiliki moralitas rendah biasanya memiliki kompetensi kinerja yang rendah. Kinerjanya biasanya kurang terkontrol dan tidak melakukan perhitungan dengan cermat. Orang yang demikian di samping akan mempengaruhi kinerja organisasi juga akan memunculkan konflik. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Keuntungan konflik. Yang pertama, menciptakan sesuatu yang baru atau perubahan. Yang kedua, meningkatkan upaya untuk lebih baik, lebih kompetitif, dan lebih teliti. Ketiga, memahami orang lain lebih baik, terutama lawan konflik. Yang keempat, membawa pokok masalah yang terpendam ke permukaan. 5. Menstimulasi berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. 6. Konflik yang dimanajemeni dengan baik akan menghasilkan solusi dengan kualitas yang tinggi dan solusi yang kreatif. 7. Membantu revitalisasi norma-norma usang atau munculnya norma baru. 8. Memotivasi pihak yang terlibat konflik untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya untuk memperolehkan demi pencapaian tujuan organisasi. 9. Menimbulkan pendekatan kompromi dan kolaborasi yang menyatukan kembali pihak-pihak yang terlibat konflik. 10. Memberikan pengalaman yang berharga bagi pihak yang terlibat konflik mengenai bagaimana hubungan dengan orang lain. 11. Konflik merupakan fenomena sosial yang selalu terjadi, tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. 12. Memfasilitasi suatu pemahaman mengenai masalah hubungan antar individual dan kelompok. Kerugian konflik. Yang pertama,
Biaya transaksi dalam konflik, waktu, uang, sumber yang digunakan, energi fisik, dan kejiwaan yang digunakan untuk hal yang tidak produktif. Yang kedua, merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Yang ketiga, merusak sistem, menurunkan saling tergantung dalam organisasi dan menimbulkan ketidakpastian. 4. Mengembangkan rasa negatif, permusuhan, ketidakpuasan, frustasi, stres, kebosanan kerja, agresi, dan sabotase. 5. Menurunkan mutu pengambilan keputusan. 6. Penarikan psikolog, menarik diri, apatis, masa bodoh, dan takut. 7. Penarikan fisik, mangkir, pindah kerja, serta menurunkan motivasi kerja, komitmen berorganisasi, loyalitas, dan kedisiplinan kerja. 8. Menurunnya kualitas kerja dan meningkatnya ketidakpuasan kerja. 9. Menurunnya produktivitas, bekerja minimal, mogok, sabotase, pencurian, dan perusakan. 10. Restrukturisasi organisasi yang tidak perlu. Manajer melakukan perubahan organisasi sekedar untuk mencegah berlarutnya konflik. 11. Menghasilkan sinergi negatif dalam sistem. 12. Meningkatnya gejala darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Di sini saya akan melanjutkan mengenai manajemen konflik, gaya manajemen konflik, dan proses manajemen konflik. Yang pertama di sini ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Dalam manajemen konflik ada dua aspek yang bisa muncul, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Pada aspek positif konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Contohnya seperti membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, dan juga memberikan saluran baru untuk komunikasi. Dan pada aspek negatif, apabila konflik mengarah pada hal-hal negatif dan kondisi destruktif baik untuk perorangan maupun kelompok. Contohnya seperti apatis dan acuh tak acuh. Kemudian di sini terdapat gaya manajemen konflik. Ketika menghadapi situasi konflik, setiap individu berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku setiap individu dalam menghadapi situasi konflik ini disebut sebagai gaya manajemen konflik. Selanjutnya terdapat proses manajemen konflik. Yang pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat identifikasi masalah yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikuti. Kemudian terdapat klasifikasi masalah untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas atau dikarenakan perbedaan tujuan, nilai, atau persepsi dalam menerjemahan program organisasi. Kemudian analisis masalah dilakukan untuk mengetahui apakah termasuk kategori penting dan mendesak untuk diselesaikan atau dapat ditunda dengan memperhatikan kemampuan organisasinya. Proses manajemen konflik selanjutnya yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan terdapat penentuan metode atau pendekatan dalam mengelola konflik agar menjadi kekuatan organisasi. Pemilihan pendekatan harus dipertimbangkan sungguh-sungguh. Kemudian dampak yang dapat ditimbulkan diusahakan berpengaruh pada peningkatan kinerja secara individu ataupun kelompok. Kemudian penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah melalui manajemen konflik dengan dipilihnya dan diterapkan bergantung pada masalah yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan. Masing-masing pihak yang sedang berkonflik berusaha mencari solusi dan berusaha mengevaluasi kinerja masing-masing. Maka dapat dilakukan resolusi konflik dengan cara musyawarah. Dan proses manajemen konflik yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses manajemen konflik. Dengan mengetahui pencapaian pelaksanaan manajemen konflik yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan evaluasi merupakan langkah yang kritis karena sebagai landasan untuk melakukan koreksi ataupun pemantapan pada langkah-langkah sebelumnya.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari perkataan kami. Semoga presentasi kami dari awal hingga akhir bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.